Selamat pagi, shalom, dan salam sehat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Ia telah menyertai kita dan menuntun kita melewati 1 minggu yang lalu yang penuh dengan tantangan, sehingga kita dapat kembali berkumpul secara virtual untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk memulai minggu baru yang dijadikan Tuhan. Dan meskipun secara virtual, itu harusnya bukanlah suatu halangan bagi kita untuk tetap merasakan kebersamaan, merasakan persekutuan, terlebih merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Dan untuk mengawali persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 2, Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan menjalani kehidupan, dan kami boleh bersama-sama lagi bertemu di
persekutuan kami pada hari ini. Melandasi segala aktivitas kami Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu ini, kuasai Tuhan, urapi sehingga boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan kita terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Amin, firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Perenungan kita hari ini dari Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20 diberi satu judul penekanan, bergerak kemana Tuhan kehendaki. Bahan bacaan kita menceritakan tentang panggilan kepada 4 orang yang ditemui oleh Yesus. Nah, dari panggilan itu ada 3 pilihan respon yang kita miliki. Tapi mungkin ada yang berpikir bahwa panggilan Tuhan adalah ketika seseorang menjadi seorang pendeta, misionaris, atau penatua, atau diaken. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, panggilan Tuhan tidak diberikan eksklusif hanya kepada orang-orang tersebut, tetapi panggilan Tuhan diperuntukkan bagi kita semua. Saya memiliki panggilan dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara juga memiliki panggilan dari Tuhan. Kita hidup di dunia ini bukan sekedar untuk belajar di sekolah hingga umur 20, kemudian bekerja, mencari uang sampai pada umur 60 dan menikmati pensiun hingga kemudian kematian datang. Kita hidup dengan sebuah misi dari Tuhan. Setiap orang memiliki panggilan uniknya masing-masing menurut rancangan Tuhan. Dan setiap orang, setiap dari kita memiliki pilihan dalam merespon panggilan Tuhan. Nah, ada 3 respon dari panggilan Tuhan itu. Respon yang pertama, ini aku tidak mau. Kita lihat pada kisah Yunus di Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka,
karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia berlayar bersama-sama orang ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan memanggil Yunus untuk melakukan sebuah misi untuk menyelamatkan kota Nineve. Tetapi Yunus malah melarikan diri ke Tarsis. Dengan kata lain, Tuhan telah memberikan panggilan kepada Yunus, tetapi Yunus mengatakan, "Aku tidak mau." Mungkin beberapa dari kita pernah melewati hal yang sama dengan Yunus. Kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita untuk melakukan sesuatu, tetapi kita menolak untuk melakukannya karena mungkin beberapa alasan. Mungkin karena kita merasa Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang terlihat merugikan untuk kita. Mungkin karena kita merasa Tuhan meminta kita untuk berbuat baik ke orang yang kita tidak suka. Tuhan menginginkan kita untuk berbuat baik ke orang yang tidak kita suka. Atau mungkin kita merasa tugas yang diberikan Tuhan terlalu berat. Nah, ini pilihan respon yang pertama. Ini aku, tapi aku tidak mau. Kemudian, pilihan respon yang kedua. Ini aku, tapi utuslah orang lain. Pada Keluaran, Tuhan menjumpai Musa dan memanggilnya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Nah, Tuhan memanggil Musa, tetapi Musa malah mengatakan kepada Tuhan untuk mengirimkan orang lain. Mungkin beberapa dari kita juga pernah melakukan hal yang sama seperti Musa. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak cocok untuk tugas ini. Kita merasa ada orang lain yang lebih pantas untuk melakukan panggilan ini. Namun, seperti yang kita baca pada ayat di atas, Tuhan mengatakan, Dialah yang menciptakan manusia dengan setiap talentanya. Dia tahu betul siapa yang Dia pilih. Dia yang akan mengajar dan memimpin orang yang Dia pilih, sehingga dia mampu melakukan tugasnya. Jadi, jangan pernah merasa bahwa kalian atau kita tidak cocok untuk menjalankan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Dia tidak pernah salah memilih orang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, panggilan yang ketiga. Ini aku, utuslah aku. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya 6 ayat 8. Nabi Yesaya diberikan tugas oleh Allah, dan hal pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Ini aku, utuslah aku." Nabi Yesaya tidak menanyakan tentang bagaimana tugasnya, tidak menanyakan bagaimana risiko dari menjalankan tugas itu. Dia tidak menanyakan apa yang akan dia dapat jika dia menyelesaikan tugas ini. Dia juga tidak menanyakan berapa lama tugas ini akan berlangsung. Yang dia tahu hanya satu, Tuhan telah memanggilnya. Dia mau melakukan apapun panggilan itu. Dia tidak peduli seberapa besar risiko yang dihadapi. Dia tidak peduli apa keuntungan dari yang ia lakukan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana caranya kita dapat memberikan jawaban seperti Nabi Yesaya ketika Tuhan memberikan sebuah panggilan kepada kita dalam hidup ini? Jawabannya bukan hanya saja
dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan dan tindakan. Dalam bacaan kita tadi Injil Markus, narasi bacaan ini kita tidak menceritakan tentang jawaban dalam bentuk kata-kata, tetapi saya mengawalinya dengan 3 respon. Jawaban kita disertai dengan perbuatan dan tindakan. Dari keempat murid yang dengan segera meninggalkan perahu ketika Yesus memanggil mereka untuk mengikutnya. Kitab Injil Markus ini bercerita tentang Yesus memulai pelayanannya dengan menyusuri Danau Galilea dan pemanggilan Yesus terhadap 4 murid untuk menjadi pelayannya. Dalam bacaan kita, Simon dan Andreas serta Yakobus dan Yohanes, mereka berprofesi sebagai penjala ikan atau nelayan. Dalam cerita ini nampak jelas bahwa Yesus memanggil mereka ketika mereka sedang menekuni bisnis yang menjanjikan itu, yaitu nelayan. Dan kemudian mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia, seorang pelayan. Yesus mau mengubah profesi mereka dari nelayan menjadi pelayan. Dan baik Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes sama-sama mendengar panggilan itu dan mereka pergi mengikut suara Tuhan yang memanggil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berbicara mengenai panggilan ini berarti berbicara mengenai perbuatan dan tindakan sebagai respon terhadap panggilan itu. Dari 2 hal ini kita sama-sama belajar bahwa sebagai orang percaya kita perlu memiliki karakter dan sifat yang peka. Artinya, suatu karakter dan sifat yang tidak lalai. Karakter dan sifat yang siap menerima serta mau bergerak untuk merespon panggilan Tuhan. Bergerak kemana Tuhan kehendaki. Tentu tidak mudah untuk langsung bergerak sesuai kehendak Tuhan, karena ada banyak pikatan-pikatan dunia yang sering berpengaruh sehingga kita cenderung berkanjang dalam dosa. Nah, di sini pentingnya setiap orang membuka hidup dan kemudian dikuasai oleh Roh Kudus. Kunci untuk mampu mengatakan iya pada panggilan Tuhan adalah dengan memiliki sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jika kita dekat dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang erat dengannya, kita pasti akan lebih mengenal betapa besar kasih karunia-Nya dalam hidup kita, dan itu yang akan mendorong kita untuk mengatakan iya pada panggilan-panggilan mulia-Nya. Kemudian ketika Tuhan memanggil, pasti akan ada 2 tipe orang. Biasanya gini, ada orang yang mengatakan, aduh, Tuhan memberikan sebuah panggilan. Sekarang, aku harus melakukan tugas yang Dia berikan. Itu tipe orang yang pertama. Kemudian, orang yang kedua mengatakan, wah, Tuhan memberikan sebuah panggilan. Sekarang, aku akan melakukan tugas yang Dia berikan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, panggilan dari Tuhan sesungguhnya bukanlah sebuah paksaan, melainkan sebuah kehormatan. Masa kita tidak merasa terhormat dipanggil untuk melakukan pekerjaan mulia oleh Raja di atas segala raja? Tuhan Yesus telah menyelamatkan dan membebaskan kita dari dosa-dosa. Dan sekarang Dia memanggil kita untuk menjadi pekerjanya dan menyelamatkan banyak orang. Membebaskan banyak orang-orang lain yang belum mengenal Yesus. Apakah kita akan berkata ya pada panggilan itu? Atau juga seperti yang dilakukan oleh keempat orang yang dipanggil oleh Yesus, langsung meninggalkan pekerjaan mereka sebagai penjala ikan dan mengikut Yesus. Nah, jawablah panggilan Yesus bukan hanya dengan kata-kata, melainkan juga dengan perbuatan dan tindakan taat dan setia, melakukan
dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 dan di tengah kondisi bangsa Indonesia yang dirundung bencana saat ini, banyak tindakan kemanusiaan dapat kita lakukan untuk mewujudkan perbuatan merespon panggilan Tuhan. Kita adalah tangan dan hati Allah yang mewujudkan kasih bagi dunia dan sesama yang menderita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertanyaan berikutnya adalah, jika kita berdoa kepada Tuhan agar mengirimkan seorang pekerja untuk menuai, siapakah pekerja yang akan Dia kirimkan tersebut? Jawabannya adalah diri kita sendiri. Kamu atau kitalah pekerja yang akan Dia kirim untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaannya. Jadi apa respon kita terhadap panggilan Tuhan di dalam hidup ini? Apakah ini aku tidak mau? Ini aku, utuslah orang lain? Atau ini aku, utuslah aku? Di awal tahun ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bergeraklah kemana Tuhan kehendaki dalam iman dan taat padanya. Memiliki komitmen untuk berbakti dan setia pada Tuhan. Dan menjadikan hubungan pribadi dengan Tuhan, doa dan mendengarkan firman Tuhan sebagai hal utama dalam hidup kita. Memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Bergeraklah kemana Tuhan kehendaki dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami berterima kasih dan bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Bersama-sama kami telah memuliakan nama Tuhan, dan juga kami telah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana kami bergerak kemana Tuhan kehendaki, senantiasa peka terhadap panggilan-panggilan Tuhan, dan kami mau mengatakan iya terhadap panggilan Tuhan itu, bukan hanya juga dengan kata-kata, tetapi kemudian dengan perbuatan dan tindakan nyata yang Tuhan telah nyatakan kepada kami semua. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus Bapa, kami dimampukan untuk senantiasa melakukan setiap kehendak Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, taat dan setia akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam doa syafaat kami saat ini Bapa, kami berdoa bagi lembaga kami Tuhan, SMA Kristen Barana, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pegawai, pengurus asrama Tuhan, dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan, beri kami hikmat, beri kami kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan tugas di sini Tuhan, mendidik, mengarahkan anak-anak kasih karunia Tuhan. Tuhan berkati pengurus yayasan di dalam mengelola semua sekolah-sekolah yayasan, beri hikmat dan kesehatan, kekuatan juga kepada mereka semua. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam proses belajar di rumah mereka masing-masing. Tuhan lindungi dan peliharakan mereka semua, beri kesehatan, kekuatan. Bersama dengan orang tua, peliharakan Tuhan. Biarlah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing, dalam semua proses, mereka senantiasa dalam lindungan dan kasih Tuhan. Kalau Tuhan ada anak-anak kami dalam kelemahan tubuh, Tuhan hadir, memulihkan kehidupan dia, memberkati setiap upaya yang dilakukan untuk proses kesembuhan, dan suatu hari kelak berangsur-angsur boleh pulih dari sakit penyakit dan bersama-sama dengan kami mengikuti proses belajar. Yang malas Tuhan ketuk pintu hatinya untuk senantiasa bagaimana bersama-sama dalam mengikuti proses belajar ini Tuhan. Biarlah mereka yang masih berkancang dalam kemalasan, Tuhan ketuk pintu hati mereka semua. Beri mereka hikmat dan semangat untuk belajar, sehingga mereka boleh mencapai masa depan mereka. Bapa di surga, kami berduka bersama dengan saudara-saudara kami, bangsa Indonesia,
di beberapa tempat terjadi gempa bumi, bencana alam, dan lain sebagainya. Tuhan berkati mereka di tempat-tempat pengungsian. Tuhan kuatkan, Tuhan beri kesehatan, kekuatan menjalani kehidupan ini. Dengan cara Tuhan sendiri memampukan kami untuk senantiasa berpartisipasi, mendukung dalam berbagai hal untuk kehidupan dan keberlangsungan bagi saudara-saudara kami yang ditimpa bencana. Kami serahkan semua program sekolah, rencana-rencana yang dilakukan oleh sekolah. Tuhan berkati semuanya. Proses pembelajaran kami hari ini, seminggu ke depan, Tuhan lindungi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syafaat kami kepadamu. Dan ampuni Tuhan segala dosa kami yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu, sehingga kami boleh layak untuk datang di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini, dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Demikianlah ibadah kita. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah